Halo, shalom teman-teman. Kembali lagi di Ghost Student Online Sharing bersama aku Deskin. Hari ini kita akan bahas tentang low bad, not dead. Aku ambil ayat dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Teman-teman, ibaratnya hidup kita nih disamain sama sebuah handphone. Pernah nggak sih ngerasa hidup kita tuh ada di titik 1%? Notif merah udah ada di mana-mana, kerasa capek banget. Rasanya tuh kayak pengen shutdown aja gitu kalau handphone. Ngomongin soal handphone tuh, hari-hari ini semakin canggih handphone tuh kan, semakin besar memorinya, semakin banyak fiturnya, semakin banyak aplikasi yang bisa di-download dan melakukan banyak hal. Tapi, kalau handphone itu mati atau kehabisan baterai, pada akhirnya dia kan cuma jadi besi, ataupun ya plastik yang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu dia nggak bisa menjalankan fungsinya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin seringkali kita tuh ngerasa bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu, banyak banget hal yang kita bisa lakuin. Dan kadang-kadang kita ngerasa, ya kita bisa ngelakuin segala sesuatu ya tanpa Tuhan gitu. Dengan kepintaran kita, dengan kemampuan kita. Tapi sadar nggak sih, di saat kita nggak terhubung, di saat kita lowbat dan nggak terhubung sama Tuhan, pada akhirnya ya kita sama kayak HP itu. Kita kehabisan daya, mati secara rohani, dan akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain di luar Tuhan. Oke, kita akan baca ya ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Jujur waktu baca ayat ini, aku pun cukup bergumul ya membacanya. Karena dikatakan bahwa harta yang begitu luar biasa, yaitu kuasa Tuhan, ditaruh di dalam bejana tanah liat yang rapuh. Kenapa? Supaya nyata, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, supaya kuasa Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita. Dan bahkan Rasul Paulus bilang, di dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Justru yang jadi kekuatan kita adalah ketika kita senantiasa membawa kematian Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang akan terus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Oke, hari ini aku akan sampaikan 3 hal yang kita bisa lakuin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kalian cek charger kalian. Selama ini kita cari kekuatan dari mana sih? Dari Tuhan, atau dari validasi orang, atau dari prestasi yang kita capai? Yang kedua, temukan sinyal lelahmu. Teman-teman tahu nggak sih, di saat kita ngerasa capek, jangan-jangan itu tuh cara Tuhan buat mencari kita lagi supaya kita kembali pulang dan balik lagi mencari Dia. Yang ketiga, akui batasanmu. Apa yang jadi keterbatasan kita hari-hari ini? Akui di saat kita memang lagi benar-benar lowbat sama kehidupan ini. Karena di saat itu juga, kuasa Tuhan yang nggak terbatas itu bisa benar-benar terjadi dan kalian rasakan di dalam hidup kalian. Sebelum aku tutup sharing hari ini, ada 3 hal yang kita bisa renungin. Charger lebih awal diri kalian. Maksudnya gimana? Jangan nunggu 1%, jangan nunggu lowbat baru kita mau terkoneksi sama Tuhan. Tapi usahakan untuk kita terus terkoneksi sama Dia. Biar kita nggak pernah lowbat. Hapus aplikasi yang nggak penting. Maksudnya gimana? Buang semua kekhawatiran, semua hal-hal yang negatif, agar itu tuh nggak bikin kita jadi boros baterai atau boros energi, sehingga kehidupan kita tuh buang-buang energi kepada hal-hal yang sebenarnya nggak bikin kita makin dekat sama Tuhan, dan justru membuat kita kehilangan fokus akan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan putuskan koneksi. Teman-teman, setiap kita tuh harus terhubung dengan komunitas. Cari komunitas yang bisa nge-charge kita, bikin kita tuh justru semakin dekat, semakin penuh energinya di dalam Tuhan. Bukan bikin kita makin lowbat ataupun makin jauh dari Tuhan. Oke teman-teman, sekian buat sharing hari ini. Jangan lupa terus ikutin Go Student Online Sharing di YouTube channelnya Gereja Oikos Bogor ataupun di sosial medianya Go Bogor atau Gims Gang. Tuhan Yesus memberkati.